tayammumi asyaratun. Syurutut tayammumi, adapun syarat-syarat tayammum. Kalau tadi tentang sebab-sebab tayammum, sekarang syarat-syarat tayammum. Syarat-syarat tayammum itu adalah ada 10. Syarat di sini adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan tayammum. Syurutut tayammumi, adapun syarat-syarat tayammum asyaratun ialah ada 10. Ayyakuna biturabin, ayyakuna berupa harus ada apa bertayamum itu biturabin ialah menggunakan debu. Tidak boleh bertayamum menggunakan tepung, menggunakan bedak. Ya, kalau menggunakan bedak itu bukan bertayamum tapi apa namanya? Bedak atau bersolek. Ya, adanten kalau bahasanya. Itu adanten namanya. Bukan pula menggunakan kapur, apalagi kapur ajaib. Wa ayyakuna, dan harus ada at-turabu apa debu itu tahiran adalah suci. Debunya harus suci. Kalau debunya sudah kena najis itu tidak boleh juga. Wala yakuna, dan harus tidak ada apa debu itu mustakmalan adalah mustakmal. Debunya juga bukan debu mustakmal, debu yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau itu tidak boleh. Wala yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Wala yukhalita, dan tidak bercampur akan turab daqiqun apa tepung, wa nahwuhu, dan seumpamanya tepung. Artinya debu itu memang murni debu, tidak ada campuran apapun. Debunya tidak bercampur tepung, tidak bercampur semen, tidak bercampur bedak. Ya. Wa ayyaksida, dan bermaksud siapa mutayammim, orang yang bertayamum, akan debu. Ya, harus memang bermaksud, menyengaja. Artinya menyengaja untuk bertayamum, memang niat untuk bertayamum. Bukan tiba-tiba ada angin kencang, kemudian kita langsung niat tayamum. Ya, tidak bisa seperti itu. Jadi harus berniat, bersengaja untuk bertayamum. Kalau sudah bersengaja untuk tayamum, berarti ada proses memindahnya nanti. Ada nanti rukun-rukun tayamum dijelaskan di belakang. Jadi intinya harus memang bersengaja kepada debunya itu. Kalau bersengaja kepada debu, berarti debu yang didatangkan ke kita, bukan debunya yang tiba-tiba datang. Kalau angin itu ayyam saha wajhahu. Wa ayyam saha, dan mengusap siapa mutayammim wajhahu akan wajahnya, wa yadaihi, dan kedua telapak tangannya. Jadi yang diusap ini adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ingat ya, yamsahu, diusap, bukan yausilu, bukan yusalu, bukan dibasuh, tapi diusap. Nama diusap diginikan aja. Bukan debu yang ambil debu satu cebok dituangkan ke wajahnya. Bukan seperti itu caranya bertayamum. Nanti di rukun-rukun bertayamum akan saya jelaskan prakteknya. Praktek bertayamum itu bagaimana yang betul. Di sini ada bacaan wajhahu yadaihi, padahal di terakhirnya itu sama-sama ha. Kenapa yang wajhahu, hu yang terakhir, hak domirnya itu harakatnya dhamma, sedangkan yadaihi haknya itu harakatnya kasroh. Nah,
Ini kata teman-teman yang kata santri, kata kaum santri yang belajar ilmu nahwu, sesuai di dalam kitab Ibnu Aqil, hak domir, kalau sebelum haknya itu harakatnya fathah atau dhamma, maka haknya dibaca dhamma. Tapi kalau sebelum hak domir itu harakatnya sukun atau kasro, maka hak domirnya dibaca kasro. Ya contohnya ini sudah wajhahu, bukan wajhahi. Itu. Yadaihi, bukan yadaihu. Silakan dilihat di kitab Ibnu Aqil. Bidarbataini, ini kata redaksinya dulu. Bidarbataini, mengusapnya itu bidarbataini, dengan 2 kali tepukan. Tepukan yang pertama ini. Gini. Tepukan pertama diusapkan ke wajah. Tepukan kedua lagi diusapkan ke kedua tangan. Wa ayyazilan najasata, wa ayyazila, dan menghilangkan siapa mutayammim an najasata, akan najis. Jadi kalau ada najisnya di tempat tayammum, ya dihilangkan dulu. Di wajahnya ada darahnya, di tangannya ada telek ayam atau apa, ada najis, ini buang dulu, dibersihkan dulu. Awalan, pertama kali, artinya sebelum kita bertayamum, kita bersihkan dulu najisnya, kita sucikan dulu najisnya. Wa yajtahida fil qiblati qablahu, wa yajtahida, dan bersungguh-sungguh siapa orang yang bertayamum fil qiblati, di dalam menghadap kiblat, qablahu, sebelumnya. Harus tahu dulu kiblat, posisi kiblat itu di mana, harus tahu dulu. Wa yakuna tayammumu ba'da duhulil waqti, wa yakuna, dan ada at-tayammumu, apa tayammum itu, ba'da duhulil waqti, setelah masuk waktu. Kalau mau sholat zuhur, maka tayamumnya itu dilakukan setelah sholat zuhur. Contohnya zuhur jam 11:30. Kalau kita bertayamum jam 11:30 kurang 15 menit, maka tayamum itu tidak bisa digunakan untuk sholat zuhur. Tapi harus bertayamum setelah waktu zuhur masuk. Jam 11:30 tepat itu waktu zuhur, maka tayamumnya 11:30 lewat 5 menit atau 11:30 lewat 2 menit itu. Baru setelah bertayamum sholat. Wa ayyatayammama likulli fardin, wa ayyatayammama, dan bertayamum siapa seseorang likulli fardin, di setiap fardu. Satu tayamum itu hanya bisa digunakan satu fardu. Satu tayamum satu fardu. Tidak boleh satu tayamum digunakan 2 fardu.